Ya dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini kita akan membawakan alur cerita film horor yang berjudul Misteri Hantu Seluler. Film ini dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan yang mengakibatkan seorang wanita dibunuh di dalam peti sambil memegang handphone. Kalian pasti penasaran dengan alur cerita filmnya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah bacot, langsung saja ke videonya. Cekicrot. Di pagi yang cerah di pegunungan yang sejuk, hiduplah sekumpulan remaja yang sedang bakar-bakar singkong. Di antara pasangan tersebut, terjadilah perselingkuhan. Karena sudah gak tahan, dua sejoli itu melakukan ritual mantap-mantap di sebuah gudang. Tak disangka-sangka, tragedi pun terjadi, hingga membuat wanita yang berselingkuh itu tewas seketika. Dan inilah dia filmnya, Misteri Hantu Seluler. 1 tahun kemudian, kita diperlihatkan ada seorang wanita cantik yang sedang bangun tidur, yang bernama Cynthia. Ternyata dia terbangun karena ada seseorang yang datang ke rumahnya. Seketika Cynthia pun kaget karena yang datang itu adalah temannya yang sudah lama menghilang. Ternyata itu bukan temannya, melainkan kakaknya yang bernama Canting. Maksud kedatangannya ini bukan tanpa alasan, melainkan ingin menanyakan tentang adiknya yang bernama Alisa yang tidak ada kabar 1 tahun lamanya. Dia ini sangat kecewa dengan teman-temannya Alisa yang sama sekali tidak tahu informasi tentang adiknya tersebut. Di sini Canting berpesan kepada Cynthia untuk segera memberi kabar jika sudah menemukan adiknya dalam keadaan hidup maupun mati. Scene berpindah kepada teman-temannya yang diteror dengan panggilan masuk maupun SMS di handphone mereka masing-masing. Kurang lebih rintunya seperti ini. Canggih juga ya, kayaknya hantu ini mantan hacker, keren sih. Oke lanjut. Di sisi lain, Cynthia ini sedang makan malam sendirian. Seketika dia ini teringat masa lalunya bersama Alisa. Ternyata dia ini tidak menyukai Alisa yang selalu dekat dengan pacarnya yang bernama Fikri. Sangat terlihat Cynthia ini sangat cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Malam pun tiba. Tiba-tiba di villa mereka terjadi mati lampu. Seketika malam itu juga Cynthia dan kawan-kawannya kehilangan Fikri dan juga Alisa. Setelah kejadian itu, mereka pun berkumpul untuk menceritakan tentang teror yang mereka alami. Mereka pun sangat yakin bahwa yang meneror mereka ini adalah arwahnya Alisa. Diperkuat dengan cerita dari temannya Alisa yang bernama Lola. Dia ini mengaku ditelepon sama arwahnya Alisa dan mereka disuruh balik ke villa itu. Apabila tidak balik, mereka akan mati. Karena tidak ada jalan lain untuk memastikannya, mereka pun sepakat untuk pergi ke orang pintar, kecuali Lola yang tidak ikut karena ada janji dengan pacarnya. Scene pun berpindah kepada Lola dan pacarnya yang bernama Bayu. Ternyata mereka ini sedang main Spiderman. Karena Bayu mainnya kurang bagus, Lola pun jadi gak mood. Seketika Bayu pun marah kepada Lola karena tidak mau lanjut main Spiderman. Di saat Lola sendirian, tiba-tiba ada seekor pocong di hadapannya. Ini hantu apa sih? Kok ada pocong juga? Jadi bingung gua. Oke lah, lanjut. Kita pindah lagi kepada Cynthia dan kawan-kawan yang sudah mendapatkan informasi dari orang pintar tersebut bahwa mereka harus mencari jasadnya Alisa dan juga ponselnya. Kemudian mereka harus menghancurkannya agar mereka bisa lepas dari gangguan-gangguan yang mereka alami. Bisa kita lihat meskipun Canting tidak begitu akrab dengan Alisa, dia ini sangat sedih dengan kehilangan adiknya. Dengan efek yang keren, arwah Alisa pun muncul, seolah-olah sedang memberikan isyarat kepada kakaknya yang begitu dendam dengan orang yang membunuh adiknya. Perjalanan menuju villa pun dimulai. Singkat cerita, mereka pun sampai di villa itu. Sangat beruntung sekali, villa itu ternyata tidak dikunci. Mereka pun langsung masuk dan membagi tugas.
Gines dan Rama pergi mencari kakek Sugiono. Salah. Kenapa pakai ke Sugiono? Salah, maksudnya kakek Sastro, sang penjaga villa, untuk izin dan tinggal di sana. Sedangkan Fikri, Cynthia, dan Lola pergi ke gudang untuk mencari jasadnya Alisa dan juga ponselnya. Di saat Gines dan Rama di perjalanan, mereka berdua melihat seekor gubuk tua. Apa, Cok? Emang tulisannya seekor gubuk tua? Ini gubuk tua anjing, mana ada seekor gubuk tua, Cok? Ada melihatnya gubuk tua, bukan seekor. Oke, salah ketik guys. Next. Karena kepo, mereka berdua pun mengeceknya. Namun secara tiba-tiba ada suara aneh yang mengagetkan mereka. Karena ketakutan, mereka berdua pun lari ketar-ketir. Kita pindah lagi kepada Fikri, Cynthia, dan Lola yang sudah masuk ke dalam gudang. Fikri pun heran karena menurut informasi, jasadnya Alisa itu ada di dalam peti. Akan tetapi, peti itu sekarang hilang. Di sela-sela itu, Cynthia langsung memojokkan Fikri untuk mengakui kelakuannya dulu bersama Alisa yang melakukan duet lagu Weak Weak di tempat itu. Akan tetapi, secara tiba-tiba, pintu gudang itu menutup dengan sendirinya dan mereka pun terkunci di sana. Dan tiba-tiba, negara api pun menyerang. Apa terhilangan? Anjir lah. Emang api, lu lihat. Api. Yaudah, karena gue gak tahu itu apaan, kita sebut saja api terbang yang menyeramkan, oke. Seketika Lola pun langsung pingsan karena cuma dia yang melihat fenomena tersebut. Di saat Gines dan Rama tiba di villa, mereka pun heran dengan keadaan villa yang begitu sepi. Gines pun langsung menelpon Fikri dan ternyata mereka itu terkunci di gudang. Rama dan Gines pun bergegas pergi ke sana. Setelah sampai, mereka pun membawa Lola kembali ke villa. Di saat mereka sudah kembali, kejadian aneh pun mulai terjadi di villa itu hingga membuat Rama dan Gines sampai lari terbirit-birit saking ketakutannya. Di sisi lain, Cynthia sedang menggoda si Fikri untuk melakukan ritual mantap-mantap. Akan tetapi si Fikri ini menolak ajakannya itu. Anjay, ini baru lelaki sejati guys ya. Dia lebih menolak hal-hal kayak gitu dan mementingkan tugasnya. Oke, lanjut. Di sini Lola sudah sadar dari pingsannya. Disebabkan keadaan villa yang begitu sepi, Lola pun berkeliling villa untuk mencari kawan-kawannya. Di saat Lola mengelilingi villa, dia dikagetkan dengan fenomena aneh yaitu ombak darah yang membuat Lola ketakutan. Anjir, ombak darah gak tuh? Akan tetapi tak butuh waktu lama, ada sesosok makhluk berjubah putih yang menikam Lola. Dengan keren, sosok itu pun mencakar Lola hingga dia pun tewas. Gimana? Keren kan? Ketika mereka semua sudah kembali ke villa, tiba-tiba ada seekor nenek-nenek yang memperingati mereka agar segera pergi dari sana. Akan tetapi dengan agak ragu, mereka pun memutuskan agar tetap melanjutkan misi mereka. Di saat mereka semua sedang tidur, Rama terbangun karena mendengar sesuatu. Dia pun bergegas untuk mengeceknya. Akan tetapi sosok yang membunuh Lola tiba-tiba ada di belakangnya. Dengan kekuatan tombak Moskop, dia pun mengeluarkan ultimate-nya hingga membuat Rama tewas seketika. Keesokan paginya, Gines terbangun dan bingung karena Rama tidak ada di sampingnya. Ketika dia keluar, dia melihat sosok putih yang menuju ke arah gudang. Gines pun langsung mengikutinya. Sesudah sampai, Gines pun sok melihat jasad Rama dan Lola yang tergantung tak bernyawa. Ketika ingin kabur, tiba-tiba pintu gudang itu tertutup. Teriakan Gines yang kencang pun terdengar oleh Cynthia dan Fikri, dan mereka pun bergegas ke arah suara tersebut. Namun sangat disayangkan, Gines pun tidak bisa terselamatkan. Di saat mereka berdua sampai di gudang, mereka menemukan petinya. Akan tetapi di dalamnya cuma ada handphonenya Alisa. Karena merasa misi mereka sudah selesai, mereka berdua pun pergi. Akan tetapi ada sesuatu yang membuat Cynthia penasaran dan segera mendekatinya. Ternyata itu adalah mayat teman-temannya yang sudah tewas, dan sosok putih itu oleh sosok putih itu bangke lah. Lanjut. Karena ketakutan, mereka berdua pun langsung lari.
Dikarenakan mobil mereka itu tidak nyala, dengan sangat terpaksa mereka pun lari-larian. Dan adegan maraton pun terjadi hingga larut malam. Karena mereka sudah kelelahan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel dan melanjutkan maratonnya besok pagi. Sudah pasti lari maraton itu meras tenaga mereka. Fikri pun berinisiatif untuk mencari makanan sendirian. Sangat membagongkan sekali, ternyata dia harus berjalan kisaran 2 km untuk sampai ke pedesaan. Apa boleh buat, mau tak mau dia harus ke sana. Betapa apesnya, di perjalanan dia malah ketemu sama sosok putih itu. Dengan ajian hentakan tanpa suara, Fikri pun langsung terpental ke kolam lele hingga membuat dia tewas kehabisan darah oleh lele. Oksigen. Darah oleh lele. Palau tako darah oleh lele. Lele karnivora cowok. Terserah kau lah. Lanjut. Di sini Cynthia pun merasa gelisah. 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 Apaan gelisah cowok? Kepanjangan, oke lah, lanjut. Dikarenakan kepergian Vicky yang tak kunjung pulang, di saat itu juga dia pun diteror sama arwahnya Alisa. Dengan ekspresi muka jelek, Cynthia pun jatuh pingsan. Ketika sadar dia pun kaget, tiba-tiba dia ada di gudang itu lagi. Dan sosok putih itu pun mengungkapkan identitasnya. Ternyata dia ini adalah Canting yang telah membunuh teman-temannya Cynthia. Dan Cynthia di sini mengakui bahwa dialah yang membunuh Alisa pada malam itu. Sudah jelas motif dari Canting ini adalah untuk membalaskan dendam adiknya. Fakta menariknya, Canting dan Alisa ini adalah saudara kembar, namun mereka ini bukan saudara kembar biasa. Sebab demi mendapatkan ajian dari leluhur, ayahnya tega membiarkan ibunya untuk bercocok tanam dengan sosok pocong. Jadi terungkap ya, kenapa di scene tadi ada pocong. Jadi ini alasannya ya. Oke, lanjut. Dengan perjanjian itu, ibunya pun mengandung dan melahirkan mereka berdua. Dan menurut perjanjian keramat, jika salah satu ada yang mati, maka jiwanya tidak akan mati, melainkan dia akan tetap hidup di dalam tubuh saudaranya yang satunya lagi. Bisa kita lihat tiba-tiba jiwanya Alisa keluar dari tubuhnya Canting. Demi membalaskan dendam adiknya, Canting pun melakukan finishing dan Cynthia pun tewas. Ditutup dengan ending yang sangat mengharukan. Jiwa Alisa pun kini sudah tenang dan dengan ekspresi bahagia dia pun pergi dan meninggalkan Canting untuk selama-lamanya. Tamat. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Misteri Hantu Seluler. Seperti biasa, setiap film itu pasti ada maknanya ya guys ya. Gua akan kasih tahu kepada kalian makna dari film ini. Kalian itu diharuskan bercocok tanamlah dengan pasangan kalian masing-masing. Jangan sama pasangan orang lain, karena itu akan mengakibatkan hal buruk kepada kalian. Gimana pendapat Anda? Jadi di sini ceritanya apa ya? Kita segitiga ya, tapi satu lagi malah dibunuh. Akhirnya teman-temannya dibunuh. Bagong kan. Apa kau? Anjir. Lah intinya mah jangan cinta segitiga, itu gak baik ya. Ya udahlah. Ya. Carilah janda, yang penting janda di depan. Keluar aja udahlah. Jangan lupa untuk terus dukung channel Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gue Repan. See you next time video. Bye bye.